Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, kita masih membahas tentang pola hereditas atau pewarisan sifat. Nah, pada bagian yang kedua ini kita akan mencoba membahas tentang pengujian persilangan serta teknik-teknik untuk menghitung gamet, genotip, dan juga fenotip. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum Mendel, baik itu hukum Mendel 1, Law of Segregation atau pemisahan bebas alel-alel ketika proses meiosis, dan juga hukum Mendel 2, Law of Assortation atau penyatuan secara bebas alel-alel dalam proses meiosis. Nah, baik hukum Mendel 1 maupun 2 ini akan menghasilkan pola pewarisan sifat. Pola pewarisan sifat dengan perbandingan-perbandingan tertentu, dimana kalau pada persilangan monohibrid menghasilkan 3:1, persilangan dihibrid pada pembuktian hukum Mendel kedua menghasilkan perbandingan 9:3:1, itu adalah pola pewarisan sifat. Nah, dengan adanya pola pewarisan sifat ini memungkinkan adanya metode dan juga teknik-teknik dalam melakukan suatu persilangan. Nah, metode-metode tersebut ada, yang pertama ada test cross, ada back cross, ada persilangan resiprok, kemudian bagaimana menghitung gamet dan juga menghitung fenotip serta genotip. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa itu test cross, back cross, dan lain sebagainya, dan juga teknik-tekniknya. Kita langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yaitu test cross. Nah, test cross ini adalah suatu persilangan antara individu yang tidak diketahui genotipnya dengan individu yang bergenotip homozigot resesif. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menguji sifat individu tersebut. Dia ingin diketahui apakah dia memiliki yang fenotip dominan tadi memiliki genotip homozigot atau heterozigot. Nah, itu dengan pengujian test cross. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui macam gamet yang dihasilkan oleh individu yang belum diketahui genotipnya tadi. Nah, ini adalah contoh dari test cross ya, dimana ada bunga berwarna ungu dan juga bunga berwarna putih, dimana sudah diketahui bahwa ungu itu dia dominan terhadap putih. Nah, di sini kondisi di sini ungu ini tidak diketahui. Jadi tidak diketahui genotipnya dia homozigot dominan atau heterozigot, karena dua-duanya sama menghasilkan warna ungu. Nah, makanya untuk mengetahuinya dia harus disilangkan dengan individu yang dia sifatnya resesif. Warna putih kan jelas dia homozigot resesif, U kecil. Nah, ketika dia dilakukan persilangan kemudian akan menghasilkan hasil. Nah, ketika hasilnya adalah 100% dia sifatnya atau fenotipnya adalah ungu, maka dapat diketahui bahwa fenotip induk tadi yang disilangkan dia adalah homozigot dominan. Kenapa? Karena U besar ini kalau ketemu dengan U kecil pasti 100% hasilnya adalah heterozigot. U besar, U kecil, dan semuanya heterozigot, ini sifatnya adalah ungu. Nah, kemudian kalau hasilnya adalah 1:1, artinya ungunya 50%, kemudian putihnya 50%, maka dapat disimpulkan bahwa fenotip dari induk tadi yang ungu dia adalah heterozigot. Kenapa? Karena heterozigot dia kan U besar U kecil. Nah, ketika disilangkan dengan U kecil maka 50% pasti U besar U kecil. Dia ketemu U besar U kecil, sedangkan 50%-nya U kecil. Nah, itu adalah proses test cross untuk mengetahui bagaimana kondisi genotip pada fenotip yang dominan tadi. Nah, itu test cross. Contoh kasus yang lain, contoh soal ini misalnya, buatlah skema test cross pada individu kacang ercis berbiji bulat kuning yang belum diketahui genotipnya dan tentukan jumlah gamet yang dihasilkan. Nah, di sini kita tahu bahwa individu bulat kuning itu adalah dia dominan terhadap kisut dan juga hijau. Nah, ini skema 1 misal. Skema 1 ketika disilangkan, bulat kuning disilangkan dengan kisut hijau. Kisut hijau itu adalah dia individu yang resesif, karena test cross itu adalah pengujian dengan resesif. Nah, ini skema 1 misalnya bulat kuningnya itu adalah dia dominan. Berarti B besar, K besar, K besar. Ketika diubah menjadi gamet, dia kan B besar,
K besar, cuma satu macam gamet saja. Hasilnya akan diperoleh 100% bulat kuning, dimana dia heterozigot, B besar B kecil, K besar K kecil, dia 100%. Nah, kalau dia hasilnya 100%, maka indukannya tadi adalah homozigot dominan, B besar B besar, K besar K besar. Nah, karena jika F1 100% bulat kuning, maka genotipnya P1-nya adalah B besar B besar K besar K besar, homozigot dominan. Dan dia memiliki satu macam gamet saja. Nah, gametnya cuma satu macam, yaitu B besar K besar. Kemudian skema yang kedua, misalnya di sini bulat kuningnya adalah heterozigot, B besar B kecil K besar K kecil. Kemudian dia disilangkan dengan individu yang homozigot resesif. Nah, otomatis gametnya dia memiliki 4 macam, B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Dia disilangkan, akhirnya akan menghasilkan individu atau menghasilkan fenotip individu anakan dengan perbandingan 1:1:1:1:1. Nah, ini 25% bulat kuning, 25% bulat hijau, 25% kisut kuning, dan 25% kisut hijau. Dan ini genotip satunya atau P1-nya, indukannya ini pasti heterozigot, B besar B kecil, K besar K kecil, dan jumlah macam gametnya adalah 4. Nah, ini sebenarnya ada skema lagi. Misal di sini yang homozigot adalah, misal genotipnya adalah B besar B besar, K besar K kecil. Nah, itu skemanya beda lagi. Nanti bisa dicoba sendiri. Itu skema pada kasus tadi ya, tes cross pada kacang RCIS berbiji bulat kuning, dan ini sifatnya adalah dihibrid atau dua sifat beda. Kalau tadi yang ungu itu adalah satu sifat beda. Nah, itu tes cross. Kemudian masuk ke B cross. Kalau tes cross itu pengujian untuk mengetahui genotip dari indukan. Nah, B cross ini adalah persilangan antara individu anakan F1 dengan salah satu induknya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yang pertama adalah untuk menghasilkan progeni. Apa itu progeni? Progeni adalah keturunan yang berasal dari sumber yang sama. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan kembali individu yang bergalur murni, baik itu homozigot resesif maupun homozigot dominan, tergantung dia disilangkan dengan indukan yang dominan ataupun resesif. Nah, ini gambarannya bagaimana B cross itu dilakukan. Misalnya ini adalah filial disilangkan dengan indukan dominan. Nah, ini P1-nya ya, misal dia P1-nya awalnya adalah bulat disilangkan dengan kisut, B besar disilangkan dengan B kecil B kecil. Gametnya kalau bulat dia B besar, kemudian kalau kisut dia adalah B kecil. Ketika terjadi fertilisasi otomatis menghasilkan anakan berbiji bulat 100%, tapi dia heterozigot, B besar B kecil. Nah, ini akan dilakukan B cross, persilangan ulang. Dari filial 1 bulat yang heterozigot tadi akan disilangkan dengan salah satu indukannya. Dan di sini kondisi yang pertama dia disilangkan dengan indukan dominan. Nah, indukan dominan. Maka ketika disilangkan, gamet yang dihasilkan dari filial tadi, filial 1 tadi adalah B besar dan B kecil. Nah, ini ketika disilangkan dengan yang bulat homozigot, indukan yang bulat homozigot akan menghasilkan perbandingan 1:1, di mana perbandingan ini semuanya 100% adalah bulat. Tapi dia secara genotip B besar banding B besar B kecil, dia 1:1. Nah, progeninya adalah dominan. Nah, B cross dengan indukan dominan akan menghasilkan progeni atau keturunan yang dominan. Nah, itu skema 1. Kemudian skema yang kedua disilangkan dengan indukan resesif. Nah, sama ya tadi, persilangan pertamanya sama, menghasilkan B besar B kecil heterozigot, dan ini akan di B cross dengan indukan yang resesif. Nah, disilangkan dengan indukan yang resesif. Hasilnya perbandingannya 1:1, tapi di sini fenotipnya adalah bulat banding kisut, 50% bulat heterozigot dan 50% kisut homozigot resesif. Nah, B cross dari proses ini atau indukan resesif ini dengan indukan resesif ini, maaf salah ketik ya, dengan indukan resesif ini menghasilkan progeni yang resesif. Nah, ini tujuannya untuk menghasilkan anakan yang dia homozigot resesif itu dengan B cross dengan indukan yang resesif.
Nah, itu backcross. Kemudian ada persilangan resiprok. Nah, persilangan resiprok ini adalah persilangan antara individu. Ini maaf ya, ini salah ketik. Jadi persilangan resiprok itu adalah persilangan yang ditukar jenis kelaminnya. Jadi ini salah ketik ini. Jadi persilangan resiprok itu adalah persilangan yang ditukar jenis kelaminnya. Nanti digambarkan. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui gen-gen yang tertaut pada kromosom seks seperti buta warna. Kemudian dia juga tidak berpengaruh pada gen yang tertaut pada kromosom tubuh. Nah, ini jika persilangan resiprok ini disilangkan pada sifat-sifat yang tertaut pada kromosom tubuh, maka dia tidak akan berpengaruh. Baik itu ketika ditukar laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki, dia tidak akan berpengaruh. Sedangkan dia akan berpengaruh ketika kromosom tersebut, sifat-sifat tersebut tertaut pada kromosom seks. Nah, ini contohnya. Ini ketika skema 1 pada gen-gen yang tertaut kromosom tubuh. Nah, ini persilangan normalnya hasilnya adalah seperti ini. Bulat dengan kisut menghasilkan B besar B kecil, dia 100% bulat. Nah, dilakukan persilangan resiprok, ditukar. Yang tadinya yang jantan ini adalah bulat, dia ditukar menjadi kisut. Sedangkan yang betina tadinya kisut ditukar menjadi bulat. Hasilnya tetap sama, 100% bulat heterozigot. Nah, dia tidak akan berpengaruh pada gen yang tertaut pada kromosom tubuh. Nah, ini adalah skema kedua ketika gen tersebut tertaut pada kromosom seks. Nah, ini persilangan normal. Laki-laki normal dia menikah dengan perempuan buta warna. Karena sifat buta warna ini tertaut pada kromosom seks, kromosom X ya, kromosom X, dia maka dituliskannya seperti ini. X B besar Y, karena laki-laki kan XY. Karena dia tertaut cuma pada X saja, maka dituliskan di X. X B besar disilangkan dengan buta warna. Perempuan buta warna, perempuan dia XX. Buta warna dia sifatnya adalah resesif, berarti B kecil B kecil. Gamet yang dihasilkan, kalau laki-laki tadi menghasilkan dua macam gamet, X B besar dan Y. Kalau pada perempuan dia menghasilkan satu macam gamet saja, yaitu X B kecil. Nah, anakannya dia akan menghasilkan 1:1 laki-laki buta warna dan perempuan karir. Perempuan karir ini adalah perempuan yang dia membawa sifat buta warna, tapi dia sendiri tidak mengalami buta warna, hanya membawa sifat saja, karier. Nah, ini persilangan normal hasilnya seperti ini. Laki-laki buta warna, perempuan carrier 1:1. Nah, ketika dilakukan persilangan resiprok, ditukar. Yang tadinya laki-laki normal menjadi laki-laki buta warna, dan yang perempuan buta warna tadi ditukar menjadi perempuan normal. Nah, otomatis di sini ada perubahan komponen. Buta warna pada laki-laki, karena laki-laki hanya memiliki satu macam X, berarti dituliskan cuma satu saja, X B kecil Y. Kemudian perempuan X B besar X B besar. Nah, ketika gametnya ini juga dua macam, karena yang laki-laki dia memiliki Y, sedangkan perempuan dia cuma satu macam saja, gamet normal. Nah, ketika dia menghasilkan anakannya dia 50% dia sifatnya laki-laki normal dan 50% perempuan carrier. Nah, ini berbeda dari persilangan normal tadi. Nah, dia laki-laki normal banding perempuan carrier 1:1. Kalau tadi persilangan normal menjadi laki-laki buta warna. Kalau ketika dilakukan persilangan resiprok hasilnya adalah laki-laki normal. Nah, ini akan berpengaruh ketika persilangan resiprok ini dilakukan pada kromosom seks, pada gen yang tertaut pada kromosom seks. Ini hasil F1-nya akan berbeda. Itu yang dimaksud sebagai persilangan resiprok. Kemudian di sini kita akan mencari tahu sebenarnya bagaimana cara menghitung jumlah dan juga macam pada gamet. Nah, ini penentuan macam gamet didasarkan pada alel-alel heterozigot yang tidak mengalami tautan. Artinya begini. Jadi bagaimana cara menghitung gamet? Ini sebenarnya ada dengan menggunakan rumus ya. Menggunakan rumus. Misalnya di sini tergantung sifat bedanya. Di situ ada alel, misal A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, D besar, D besar, E besar, E besar, F kecil, F kecil. Nah, ini ada berapa sifat beda ini yang dilihat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sifat beda. Tapi dia dilihatnya adalah jumlah alel heterozigotnya.
Alel heterozigotnya ada berapa di sini? Dia cuma B besar, ada gen B ya. Ada B besar B kecil 1, kemudian C besar C kecil 2. Kalau D ini kan dia homozigot, E juga homozigot, F juga homozigot. Berarti dia cuma ada 2 alel heterozigot. Berarti N-nya ada 2. Berarti untuk menghitung gametnya, gamet yang nantinya akan terbentuk, dia dengan rumus 2 pangkat N, 2 pangkat 2, maka 4 jenis gamet yang akan dihasilkan. Nah, ini contoh kasusnya di sini. Carilah macam gamet dari individu bergenotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D besar, E besar, dan F kecil. Nah, ini tadi dengan rumus, kalau ini dengan rumus tadi ya. Kalau ini dengan diagram anak garpu. Nah, A kecil karena dia A-nya cuma 1, A kecil saja, tidak ada A besar, maka dituliskan A kecil. Dia akan berkecabang menjadi B besar B kecil, B besar B kecil. Kemudian bercabang lagi menjadi C besar C kecil, C besar C kecil. Kemudian D, karena D ini cuma satu macam, berarti dituliskan tidak bercabang, panah saja D. Pada sebelahnya C besar ya, sebelahnya C kecil juga sama, ke bawah juga sama. E dia homozigot sama, F juga sama. Hasilnya adalah 4 gamet. A kecil, B besar, C besar, D besar, E besar, F kecil. Gamet pertama. Gamet kedua, A kecil, B besar, C kecil, D besar, E besar, F kecil. Gamet kedua dan seterusnya. Ini menghasilkan 4 anakan atau 4 gamet, 4 gamet. Jadi kalau ditanya individu bergenotip A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, D besar, E besar, E besar, F kecil akan menghasilkan gamet berapa? Dihitung dengan rumus, menghasilkan 4 macam gamet. Apa saja gametnya? Dicari dengan diagram anak garpu seperti ini. Jadi dia akan bercabang ketika dia heterozigot dan dia tidak akan bercabang ketika dia homozigot. Nah, itu kuncinya di situ. Nah, ini contoh yang lain. Carilah macam gamet dari individu A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, D besar, D besar, E besar, E kecil, F kecil, G besar, G besar, di mana gen A tautan dengan gen B. Jadi gen A-nya tertaut dengan gen B. Maka karena dia tertaut, maka dia tidak dihitung walaupun dia heterozigot. Berarti A dan B ini tidak dihitung. Berarti cuma ada berapa ini? Yang heterozigot tidak tertaut, cuma yang C dan E saja. Nah, D dia homozigot, F homozigot, G homozigot. Berarti dia cuma 2 macam alel yang dia heterozigot tidak mengalami tautan. Tidak mengalami tautan. Nah, hasilnya dia 2 macam gamet tidak mengalami tautan, tapi di sini ada 2 macam heterozigot tapi dia tertaut. Karena dia kan gabung. A besar dia tertaut dengan B besar. A kecil dia tertaut dengan B kecil. Maka dia dihitung 1. Kemudian C 2 dan E 3. Maka N-nya adalah 3. 2 pangkat 3. Hasilnya adalah dia menjadi berapa macam gamet di situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 2 macam gamet. 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, ini ketika dicari macam gametnya, dia menggunakan diagram anak garpu, ditulis seperti ini. Karena A dan B itu tertaut, maka tidak ada A besar A kecil, maka dituliskan A besar B besar. Bercabang C besar C kecil dan seterusnya. Yang di bawah juga sama. A kecil dia berpasangannya dengan B kecil saja. Jadi tidak bisa memisah ini, tidak akan terjadi pemisahan secara bebas. Nah, karena gen A dan B ini tertaut, maka kedua gen tersebut tidak dapat memisah secara bebas ketika proses meiosis. Berarti dia akan bareng-bareng terus. A besar akan bareng-bareng dengan B besar. Nah, itu yang disebut sebagai tautan. Maka menghasilkan 8 macam gamet. Nah, 8 macam gamet. Oke, itu untuk menghitung jumlah dan juga macam gamet. Kemudian masuk ke menghitung genotip dan juga fenotip. Nah, ini menggunakan diagram anak garpu juga. Contoh kasusnya misalnya mangga manis pendek, M besar M kecil, P besar P kecil, disilangkan dengan sesamanya. Nah, rasio fenotip keturunan bila manis atau M besar dominan terhadap asam atau M kecil, dan pendek dia P besar dominan terhadap tinggi atau pendek itu berapa? Ini yang ditanyakan adalah rasio fenotipnya. Nah, kita cari dulu. M besar M kecil, P besar P kecil disilangkan dengan sesamanya. Nah, cara yang pertama adalah kita cari
skema persilangan monohibridnya dulu. Tidak usah dihibrid. Kita fokus pada monohibrid. Artinya adalah M disilangkan dengan sesama M, P dengan P. Gitu saja. Jadi M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Nah, ini M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil pada induk kedua. Nah, hasilnya adalah dia pasti perbandingannya 1:2:1. M besar M besar, M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Yang kedua juga sama. Skema kedua, yang P disilangkan dengan P lagi. Jadi P besar dari indukan pertama dia akan disilangkan dengan P besar P kecil pada indukan kedua. Hasilnya juga sama, 1:2:1. Karena dia heterozigot. P besar 1, P besar P kecil 2, P kecil 1. Nah, itu skema monohibridnya. Kita cari ini dulu. Nah, kemudian kita buat diagram anak garpunya. Nah, diagram anak garpu berarti penggabungan. 1 M besar ini akan bercabang menjadi 3. P besar, kemudian 2 P besar P kecil, dan 1 P kecil. Nah, dia akan menghasilkan 1 manis pendek, 2 manis pendek dengan heterozigot ya, M besar P besar P kecil, kemudian 1 M besar P kecil manis tinggi. Nah, kemudian yang kedua, M besar M kecil, dituliskan angkanya 2. M besar M kecil dia akan bercabang menjadi 3. P besar P besar P kecil, di jumlahnya ditulis di sini. Maka tinggal dikalikan saja. Menghasilkan 2 M besar M kecil, P besar, dia fenotipnya adalah manis pendek. Kemudian 4 M besar M kecil, P besar P kecil, manis pendek, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga juga sama. 1 M kecil dia akan bercabang menjadi 3. P besar, 2 P besar P kecil, dan 1 P kecil. Nah, ini hasil dari proses persilangan antara tadi heterozigot manis pendek. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kalau tidak mau menggunakan tabel, menggunakan ini lebih cepat. Jadi jumlahnya sudah diketahui berapa, kemudian perbandingannya berapa. Nanti tinggal membandingkan. Nah, jumlah fenotip keturunan F1-nya maka diperoleh. Manis pendeknya dihitung di sini. Manis pendek 1. Kemudian ditambah di sini ada manis pendek lagi 2. Ditambah 2 lagi manis pendek. Kemudian tambah 4 manis pendek. Hasilnya 9. Manis tinggi juga sama dihitung 3, 1. Jadi perbandingannya adalah 9:3:1. Nah, selain menggunakan cara ini sebenarnya ada cara yang lebih cepat, yaitu menggunakan rasio 2 sifat beda. Ini misalnya rasio 2 sifat beda ya, diambilkan dari rasio monohibrid 1. Ini monohibrid 1 dikalikan dengan rasio monohibrid 2. Misalnya kita mencari manis pendek. Nah, rasio manis pendek pada monohibrid 1 ada berapa? Ini ya, manis pendek. Kita cari manisnya dulu. Rasio manis dikali dengan rasio pendek. Rasio manis di sini kita lihat, manis itu M besar dan M besar M kecil. Berarti dia 1 ditambah 2, 3. 3 dari 4 karena ini jumlah keseluruhan 4. Berarti rasionya adalah 3/4. Rasio pendek berapa kita lihat? Pendeknya di sini 1 dan 2, berarti 3 per jumlah keseluruhan 4, berarti 3/4 kali 3/4, hasilnya adalah 9/16. Nah, ini langsung ketemu, tidak usah membuat diagram garpu, langsung ketemu dari hasil persilangan ini, dikalikan saja. Kemudian rasio manis tinggi, kita cari manisnya, yang manis 3/4 tadi. Tingginya kita lihat dia cuma 1 dari 4 keseluruhan anakan, berarti 1/4. Tinggal dikalikan, berarti 3/16. Berarti dari 16 anakan dia 3-nya sifatnya adalah manis tinggi. Asam pendek juga sama, asam tinggi juga sama. Maka diketahui perbandingannya adalah, kalau yang ditanya adalah perbandingan, kita ketahui 9:3:1. Nah, itu proses untuk menghitung genotip dan juga fenotip. Nah, ini juga berlaku pada persilangan dengan 3 sifat beda, 4 sifat beda, 5 sifat beda. Nah, ini kalau dengan menggunakan perkalian seperti ini akan lebih cepat dibandingkan dengan kalau menggunakan diagram garpu. Ini berlaku untuk persilangan 3 sampai seterusnya sifat beda. Ini diagram garpunya akan lebih kompleks. Tapi kalau dengan perkalian ini akan lebih cepat. Tinggal dicari saja
monohibrid 1, monohibrid 2, kalau 3 berarti ada monohibrid 3, kalau 5 berarti ada monohibrid 5, dan seterusnya. Nah, kemudian ini adalah hubungan antara jumlah sifat beda dengan jumlah kemungkinan genotip dan fenotip. Ini kalau menggunakan rumus ya. Ini dengan satu sifat beda maka jumlah gametnya F2-nya ini adalah rumusnya 2N ya. Kalau dicari jumlah jenis genotipnya rumusnya adalah 3 pangkat N. Kalau dicari jumlah jenis fenotip F2-nya ini 2N juga 2 pangkat N. Kemudian untuk mencari perbandingan fenotip F2-nya ini adalah 4N. Nah, perbandingannya kalau satu sifat beda 3:1, kalau dua sifat beda 9:3:3:1, kalau 3 sifat beda berarti 27:9:9:9:9:3:3:3:3:1 dan seterusnya. Nah, itu rumusnya ini, tabel ini. Kemudian cara lain dia juga dapat menggunakan segitiga Pascal untuk menentukan macam fenotipnya. Nah, maka di sini kemungkinan jenis fenotipnya ada dua macam fenotip. Ini kalau satu sifat beda. Kalau jumlah sifat bedanya 2, berarti dia akan menghasilkan fenotipnya 4. Ya, dijumlahkan saja 1 tambah 2 tambah 1, 4. Sifat bedanya 3, maka tambahkan di sini, dibuat segitiga Pascalnya. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1, 8, dan seterusnya. Nah, itu untuk mencari macam fenotip. Kemudian untuk menentukan genotip induk. Nah, ini menentukan genotip induk. Yang pertama adalah dengan menentukan genotip keturunan yang homozigot resesif dulu. Kemudian memisahkan alel-alel keturunan homozigot resesif di kedua induk. Ini adalah contoh kasusnya. Alel T adalah alel tinggi, sedangkan alel T kecil adalah alel pendek. Tanaman ercis berbatang tinggi disilangkan dengan sesamanya, sehingga menghasilkan 2.990 tanaman ercis berbatang tinggi dan 1.025 tanaman ercis berbatang pendek. Bagaimana genotip kedua induknya? Itu yang ditanyakan. Kita buat diagram persilangan dulu. Nah, kita buat diagram persilangan dulu. Berbatang tinggi. Di sini belum diketahui berbatang tinggi itu dia genotipnya apa? Disilangan dengan sesamanya. Ternyata dia dihasilkan fenotip, dihasilkan anakan F1. Jumlahnya kalau dibandingkan ini adalah 3:1. 3 berbatang tinggi dan 1 berbatang pendek. Nah, kalau sesuai dengan persilangan alel heterozigot, kalau pada monohibrid ini pasti 3:1 ini adalah hasil dari persilangan antara heterozigot dengan heterozigot. Nah, kita buktikan di sini. Kita lihat dulu genotip F1-nya. Genotip F1-nya. Simpulkan bahwa di sini genotip F1-nya kita lihat dulu yang genotip homozigot resesif. T kecil. Nah, kita pisahkan dulu karena anakan itu kan berasal dari 2 indukan yang berbeda. Maka 2 T kecil ini pasti berasal dari 2 indukan yang berbeda pula. Kita pisahkan. Misalnya T yang pertama, T kecil yang pertama jadi indukan jantan, yang T kedua jadi indukan betina. Nah, di sini sudah diketahui. Pasti sudah diketahui bahwa indukannya dia adalah heterozigot. Kenapa? Karena berbatang tinggi itu pasti memiliki T besar. Nah, karena di sini T kecilnya sudah disebar, maka yang satunya pasti T besar. Nah, kita buktikan sekarang dengan anakan yang pertama. Nah, anakannya adalah berbatang tinggi, T besar. Ini juga dipisahkan. Maka indukannya diketahui adalah T besar, T kecil. Nah, ini dengan memindahkan alel keturunan homozigot resesif dapat langsung diketahui bahwa genotip induknya adalah heterozigot. Karena fenotip yang muncul adalah sifat yang dominan, yaitu berbatang tinggi. Kecuali kalau P1-nya indukannya itu adalah berbatang pendek. Karena pendek itu adalah resesif, pasti dia adalah T kecil. Semacam itu. Itu untuk menentukan genotip induk. Jadi kita cari dulu genotip dari anakan yang resesif, kita sebar dulu. Kalau tidak ada anakan yang resesif, kita cari dengan anakan yang tadi T besar maupun T kecil. T besar, T kecil. Nah, ini kita pisahkan antara satu alel dengan yang alel yang lain. Itu untuk mengetahui genotip induk. Oke, demikian pembahasan kali ini tentang penghitungan dan juga metode dalam persilangan.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.